Lah, pertama kalinya bermain final di Istora selain Asian Games sangat berarti banget lah buat saya pribadi. Terus juga bisa mengalahkan Shiyuki juga yang mungkin pertemuan terakhir ketemu di Olimpik saya kalah dan akhirnya bisa defense di Istora ini di hadapan teman-teman semua dan juga para badminton lovers juga pastinya senang banget. Tapi ya perjuangan belum berakhir, masih ada besok dan ya kita juga doain buat Ciko supaya Ciko bisa masuk final juga lah. Amin. Oke, baik. Pak Romeli ada yang bertanya, silakan Mas. Pengen tahu seperti yang disampaikan tadi 2020 di Tokyo lawan Shiyuki mainnya nggak seperti ini. Sekarang kamu bisa lebih enjoy, bisa lebih cool. Transformasi apa selama dari 2021 sampai sekarang sehingga kamu bisa mainnya enjoy banget? Kayaknya waktu 2020 persiapan Olimpik saya tuh kayaknya agak, ya maksudnya bukan menjadikan itu alasan itu, cuman kurang maksimal. Dalam arti kurang maksimalnya karena waktu itu menjelang Hamin 2 minggu sebelum keberangkatan kita ke Jepang untuk training camp, itu saya COVID. Dan itu harus benar-benar rest total selama 2 minggu. Jadi saya rasa ketika kita sudah prepare sangat bagus dari beberapa bulan sebelumnya, dengan 2 minggu stop karena COVID itu, saya rasa itu cukup mengganggu ya. Walaupun memang kita masih ada waktu training camp di Kumamoto waktu itu di Jepang, tapi saya rasa itu nggak membuat menjadi maksimal. Tapi overall itu bukan menjadi alasan, karena memang waktu di Olimpiade mungkin pemikiran saya yang masih kurang tenang, masih terlalu berharapnya tuh yang besar banget, tapi kurang memperhatikan hal-hal yang kecil. Jadi mungkin itu yang saya terapin hari ini, merubah pola pikir lah, itu sih. Ya, silakan Mbak. Tadi kan sempat jatuh ya, apakah kakinya merasa terkilir? Kemudian tadi pas tertinggal itu beberapa kali Coach Irwansyah tuh teriak, apakah ada arahan khusus dari Coach Irwansyah? Ya pertama bukan terkilir tapi emang kesandung aja gitu, kesandung jadi jatuh. Terus yang kedua ya bukannya Coach Irwansyah teriak-teriak, karena memang nggak kedengeran. Dia teriak aja saya nggak kedengeran, gimana dia nggak teriak gitu. Kadang kalau misalnya lagi nggak di interval ya, nggak di poin 11 atau pindah lapangan, itu tuh nggak kedengeran kayak masukan dari Coach Irwansyah tuh, saya kayak ngomong apa ya. Jadi kayak cuma nangkep gaya bahasanya aja gitu, gaya bahasa badan. Jadi ya emang wajar kalau dia teriak-teriak karena memang nggak kedengeran sih. Ya, silakan Mas. Situasi tadi hampir mirip ya, game pertama sama game ketiga itu menang setelah tertinggal di interval kan. Bisa diceritain situasinya kayak gimana Jo? Apa emang Shiyuki ini permainannya tuh menurun setelah interval karena mungkin momentum dia memimpin sedikit berhenti kan karena ada istirahat itu. Karena game kedua juga Jojo kan sempat tertinggal jauh terus sempat mulai ngejar tuh setelah interval. Jadi situasinya seperti apa Jo? Ya sebenarnya bukan Shiyuki yang kendor atau gimana sih. Memang ya saya pun harus merubah strategi karena kan kita sama-sama mau menang gitu. Jadi jangan dibiarkan poin demi poin mungkin hilang dengan gampang sih. Itu yang terjadi sebenarnya di set kedua gitu, karena pindah lapangan dengan situasi yang berbeda, anginnya juga beda. Saya telat untuk adaptasinya. Hasil itu yang membuat Shiyuki tadi unggul cukup jauh. Ya, silakan Mas. Jo, jadi ketika menang terlihat selebrasinya sangat emosional, mungkin bisa dikatakan. Terus kemudian kedua, seberapa pengaruhnya dukungan dari para fans sehingga Jo bisa kembali lagi ke final di Istora ini? Ya itu yang tadi saya bilang, karena kembali ini final pertama saya selain Asian Games. Jadi ya pastinya itu sangat berarti banget buat saya. Dan lebih berarti lagi ketika perjuangan kerja keras kita selama ini, mungkin yang saya, Coach Irwansyah dan tim semua serta anak-anak yang lain udah berjuang,
merasakan apa ya, momen manis, boleh dong kalau kita merayakan itu saat di lapangan. Dan itu pun memang karena spontan juga lah, poinnya tipis juga kan, jadi ekspresinya ya seperti itu gitu. Ya, dukungan Istora. Ya, dukungan Istora pasti nggak pernah berubah lah dari dulu, saya rasa. Dari saya waktu nonton zamannya Taufik, Simon, Tommy itu main, kayaknya nggak berubah sampai sekarang, dan ya masih luar biasa banget sih gitu. Terakhir ya Bang, silakan. Tadi kan 27 juga sempat gagal 2 kali. Apa yang kamu pikirkan, coba mengatur tempo atau gimana? Ya, memang pas 2017 saya memutuskan untuk bermain lebih menekan dari permainan depan sih sebenarnya. Tapi tadi si Yuki memang punya pengalaman yang cukup baik, jadi dia bisa membaca strategi saya dua poin terakhir itu, yang membuat dia bisa mengembalikan beberapa serangan dari permainan depan saya. Gitu ya. Oke, baik, cukup ya teman-teman, kita ketemu